Assalamualaikum, selamat siang sobat-sobat Muskitmas. Selamat datang di podcast Ngopi Ngobrol Pintar di Museum. Kali ini bersama saya Feni dan bersama juga dengan Mbak Salsabila Sakinah, ya Mbak ya. Iya. Ini kita akan membahas tentang kiat-kiat bagaimana orang tua dan juga guru-guru di sekolah atau mungkin orang-orang di sekitar anak-anak untuk membangkitkan dan meningkatkan minat anak terhadap museum, begitu ya Mbak ya. Mungkin boleh nggak sih Mbak perkenalan diri dulu, Mbak namanya siapa, juga profesinya sebagai apa mungkin, supaya teman-teman dari sobat-sobat Muskitmas bisa kenal nih sama Mbak Salsa. Terima kasih Mbak Feni. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Sakinah. Saya adalah seorang praktisi museum. Saat ini pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai konsultan museum. Jadi sebagai konsultan museum saya bekerja sama dan membantu beberapa museum dalam menyelenggarakan program-program dan menjalankan beberapa fungsinya. Jadi seperti membuat pameran yang interpretif, kemudian merancang program-program publik, juga pengelolaan koleksi. Selain bekerja sama dengan berbagai museum sebagai konsultan, saya juga punya kayak semacam brand sendiri namanya Museoreka, dan di Museoreka ini kita kayak menerbitkan dan memproduksi produk-produk, buku dan lain-lain yang terkait dengan museum dan heritage gitu, dan cagar budaya, bukan cagar budaya sih, dan kebudayaan. Dulu mungkin untuk sekedar background, dulu saya S1 di Arkeologi Universitas Gadjah Mada, kemudian lanjut S2 di Museum Practice di Newcastle University di United Kingdom di Inggris. Itu mungkin Mbak Feni. Jadi aku istilahnya di sini sedikit belajar juga ya Mbak ya, sebenarnya latar belakang dari Mbak Salsa seperti apa begitu. Ini kan aku sendiri pribadi kan seneng juga nih sama museum. Aku tuh pengen tahu banget kenapa ya Mbak ya, maksudnya ini kan anak-anak zaman sekarang. Kalau dari Mbak Salsa sendiri kan juga tahu ya, anak-anak zaman sekarang itu kan banyak yang malah lebih kenal sama teknologi, YouTube dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk kalau kita tarik ke belakang, zaman kita dulu itu kan sebenarnya sering diajak sama orang tua ke museum gitu kan ya. Nah ini kalau aku lihat nih kayaknya kok orang tua zaman sekarang mungkin itu banyak yang nggak terlalu membawa anak ke museum. Itu jadi banyak anak yang nggak tahu museum itu apa ya gitu. Nah ini kira-kira menurut Mbak Salsa sendiri apa sih kira-kira yang membuat anak-anak dari dulu sampai sekarang itu kurang berminat terhadap museum? Mungkin pertama-tama kita batasin dulu definisi anak tuh anak-anak gitu ya, karena kadang ada juga orang yang bilang anak tuh anak muda gitu, jadi anak-anak kuliahan gitu udah juga disebut anak gitu. Mungkin kita batasin dulu anak yang dimaksud di sini bukan anak yang anak-anak kuliahan itu, tapi lebih ke kayak anak-anak mulai dari balita sampai SD SMP gitu lah ya. Kalau SMA ke atas mungkin soalnya nanti akan beda lagi gitu, keinginannya beda, hal-hal yang menarik perhatian mereka beda, jadi treatmentnya tuh kayak akan beda lagi antara anak-anak yang kecil-kecil sama anak-anak yang udah lebih dewasa lah gitu, anak-anak yang udah remaja ke atas atau ya udah masuk ke fase-fase dewasa awal. Jadi mungkin kita bahasnya yang anak-anak balita SD SMP aja ya Mbak ya. Ya kalau misalnya benar banget sih sebenarnya, kalau menurut aku pribadi salah satu penyebab utama kenapa anak-anak nggak ke museum adalah karena orang tuanya tidak mengajak ke museum gitu. Karena kan beda sama anak-anak yang tadi misalnya udah kuliah, mereka bisa memutuskan sendiri mereka mau pergi kemana. Kalau anak-anak balita, anak-anak SD itu kan akan tergantung pada orang dewasa yang mengajak mereka kan. Nah kalau misalnya orang tuanya tidak mengajak, bagaimana mereka bisa pergi ke museum gitu? Masa mereka tiba-tiba datang sendiri ke museum, kan nggak mungkin. Nah kalau mungkin zaman kita dulu, kita ke museum selain sama keluarga itu juga sama sekolah. Sekarang juga banyak sih, tetap banyak sekolah yang mengajak anak-anaknya, mengajak siswa-siswanya untuk pergi ke museum. Cuma mungkin kita sekolah udah banyak nih, cuma terus sekolah kan nggak bisa terus-terusan mengajak anak-anak untuk pergi ke museum gitu kan. Sebetulnya peran orang tua yang harusnya lebih dominan untuk mengenalkan anak kepada museum gitu. Jadi kalau misalnya
pertanyaannya adalah gimana sih biar anak tuh kenal museum? Ya harus dikenalkan sama orang tuanya, karena kalau misalnya tidak dikenalkan, gimana anaknya bisa kenal gitu? Anak kan nggak bisa tiba-tiba pergi sendiri aja ke museum gitu sih Mbak Feni. Iya, padahal tuh kan sebenarnya kalau kita kita ingat lagi di masa waktu kita masih kecil ya Mbak ya, kita kan diajak sama orang tua ke museum, itu kan museum itu menurut aku pribadi ya itu kan seru banget ya, karena jatuhnya ke museum itu kita melihat langsung gambaran, misalkan kayak melihat patung-patung misalkan gitu ya, atau lukisan-lukisan misalkan kayak gitu ya, itu kan lebih, kalau lihat langsung lebih dapet ya sensasi ketertarikannya begitu. Nah itu makanya mungkin orang tua zaman sekarang terlalu maksudnya lebih ke kayak menggampangkan minat anak untuk oke, udah ada teknologi dari situ aja gitu. Mungkin sepertinya juga ada faktor kayak gitu juga nggak sih? Iya mungkin juga sih. Terus mungkin juga sebetulnya kalau yang banyak aku temukan sih ya, maksudnya dari berbagai pengamatan gitu ya, kalau yang banyak aku temukan juga mungkin salah satu faktornya adalah sebenarnya si orang tua punya impresi yang tidak baik terhadap museum, sehingga kemudian mereka malas untuk ngajak anaknya ke museum gitu. Jadi anak-anak tidak suka ke museum itu sebetulnya bukan anak-anak yang nggak suka ke museum, tapi orang tuanya yang nggak suka ke museum. Nah, jadi kayak yang pertama, sebelum mengajak anak untuk cinta museum atau sebelum mengajak anak untuk kenal dan suka ke museum, sebetulnya yang pertama kali banget harus dilakukan adalah gimana supaya orang tuanya itu cinta museum, gimana supaya orang tuanya itu suka museum gitu. Ya mungkin ada, jadi kayak mungkin Mbak Feni juga sering dengar ya orang bilang kalau museum itu tempatnya nggak seru lah, bosen, terus gelap, apalah sepi, kotor atau sebagainya. Sebenarnya sih itu mungkin benar, tapi di museum-museum dulu gitu. Kalau ya mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu lah, 10-15 tahunan yang lalu mungkin memang museum itu seperti itu gitu. Citra museum itu seperti itu. Cuma kalau sekarang sih kalau kita lihat banyak banget museum-museum yang sebenarnya udah berbenah banget gitu. Jadi benar-benar yang kayak Museum Kebangkitan Nasional lah, misalnya kita lihat bersih kan atau apa. Terus kalau misalnya dibilang gelap, enggak kok, enggak gelap, orang terang, lampu di mana-mana, panas enggak panas kok, orang di semua ruangan ada AC gitu. Jadi sebenarnya tuh beda banget gitu antara museum sekarang sama museum dulu. Cuma mungkin orang-orang yang kemudian menjadi orang tua saat ini itu zaman dulunya punya impresi yang tidak baik, yang kurang baik terhadap museum zaman dulu gitu, sehingga mereka sekarang kayak semacam maju mundur untuk nyoba mau ke museum nggak ya, males deh nanti kalau kayak dulu gimana gitu. Akhirnya anaknya juga nggak dibawa ke museum gitu sih, kayaknya akarnya tuh di situ gitu. Jadi kalau menurut dari Mbak Salma sendiri sebenarnya mungkin para orang tua itu dulunya punya pengalaman yang kurang mengenakan begitu dengan museum begitu ya, mungkin ya pendapatnya Mbak Salma sendiri ya gitu. Nah ini Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Mungkin tadi kita udah bahas juga ya itu soal minat anak-anak ke museum itu menurun nih gitu. Nah ini mungkin kita pengen tanya juga nih Mbak, kira-kira sebenarnya ada nggak sih tips untuk para orang tua, ibu guru atau misalkan sekolah-sekolah mungkin ya pada saat ini itu yang mungkin bisa dilakukan untuk memancing anak sejak dini untuk mencintai museum. Jadi punya mindset untuk ada ketertarikan begitu untuk datang ke museum secara nanti pas lagi besar, kayaknya ke museum itu sendiri nih gitu. Kayak itu kira-kira menurut Mbak Salma sendiri ada tipsnya? Ya mungkin kita harus balik lagi ke konsep kids friendly museum ya Mbak Feni ya. Jadi kayak memang tidak bisa kita semata-mata memasrahkan pada orang tua, pokoknya gimana pun caranya harus bisa bikin anaknya cinta museum. Kalau museumnya sendiri dalam tanda kutip tidak layak untuk dicintai gitu Mbak. Maksudnya jadi ada usaha dari kedua belah pihak, baik dari museumnya, dari pihak museum maupun dari pihak orang tua sebagai orang pertama yang akan mengenalkan di museum gitu. Kalau misalnya yang aku amati dan aku pelajari sih sebetulnya untuk membuat sebuah museum itu menjadi kids friendly itu ada tiga hal yang terutama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu safety, yang kedua itu akses, dan yang ketiga itu learning experience-nya. Jadi safety itu dari pihak safety dan akses ini sebetulnya sebagian besar adalah perannya museum gitu. Safety, gimana caranya museum itu menjadi tempat yang aman untuk anak-anak.
Karena bagaimanapun hal pertama yang akan dipikirkan oleh orang tua manapun adalah keselamatan anaknya gitu kan. Gimana orang tua mau membawa anaknya ke museum kalau misalnya mereka berpandangan bahwa di museum itu tempat yang nggak aman. Nggak aman di sini bukan dalam arti takut ada copet atau apa gitu ya, bukan dalam arti begitu sebetulnya, tapi lebih ke hal-hal kayak misalnya, apakah di museum anak-anak yang masih balita-balita nih Mbak, masih suka lari-lari ke sana kemari, apakah di museum anak-anaknya dapat lari-lari tanpa tabrak-tabrak kaca-kaca display barang-barang gitu, display koleksi museum. Itu kan poin keamanan. Apakah ada sudut-sudut tajam di museum yang bisa membuat anaknya membahayakan anaknya gitu misalnya. Atau apakah misalnya ada, saya kemarin baru datang ke suatu museum dan di museumnya itu ada colokan-colokan di lantai yang itu mangap gitu loh Mbak. Jadi gimana ya? Jadi kan harusnya dia datar kayak gini ya. Tapi dia ini kebuka dan nggak bisa ditutup lagi. Itu kan bahaya banget kalau misalnya ada anak-anak kecil lari-lari, namanya mereka lari-lari, tahu-tahu kesandung, jatuh, terus nabrak vitrin gitu misalnya. Itu dari sudut pandang museum yang kids friendly itu kurang safe gitu. Bukan cuma kurang, bahkan sangat tidak safe gitu kan. Jadi safety di museum itu lebih ke terkait hal-hal seperti itu. Dan di sini museum yang punya peran sangat besar untuk memastikan lingkungannya adalah lingkungan yang aman untuk sebagai tempat anak-anak untuk bereksplorasi. Karena nggak bisa kalau misalnya museum itu mau bilang, ya makanya anak-anaknya jangan lari-lari di museum. Ya kalau misalnya kayak gitu ya mohon maaf, mungkin target museumnya bukan untuk anak-anak yang masih suka lari-lari gitu kan. Itu safety pertama. Kemudian yang kedua adalah soal akses. Akses ini peran besarnya museum juga. Akses ini adalah gimana museum dan koleksi-koleksinya itu bisa diakses, dilihat dengan mudah oleh anak-anak. Jadi kadang ada museum-museum yang memajang koleksinya itu tinggi. Jadi kalau kita berdiri nih, kalau kita sebagai orang dewasa berdiri, itu sedada kita gitu. Sedada kita sebagai orang dewasa. Iya, untuk orang dewasa itu sangat nyaman gitu kan, karena kita bisa lihat itu dengan mudah. Tapi untuk anak-anak yang paling kepalanya aja cuma sedada kita gitu kan, gimana mereka bisa melihat koleksinya. Nanti ujung-ujungnya mereka akan, karena penasaran nih, mereka manjat-manjat koleksinya kan, karena pengen lihat. Ya pilih. Kemudian resikonya dua, yang pertama dimarahin petugas museum, yang kedua itu nggak safe gitu, karena dipanjatin sama anak-anak. Jadi gimana caranya kalau mau membuat sebuah museum yang kids friendly, itu gimana caranya anak-anak itu bisa mengakses, bisa melihat koleksi dengan mudah gitu. Dengan istilahnya kalau di kuliah saya ada yang namanya kita harus menempatkan objek itu di eye levelnya anak-anak gitu. Kalau memang itu ditujukan untuk dilihat oleh anak-anak. Jadi ya dipikirin lah kira-kira anak-anak balita gitu misalnya atau anak-anak SD itu tingginya berapa sih. Nah kira-kira ketinggian objek yang cocok untuk anak-anak dengan ketinggian itu berapa sih kayak gitu. Ini berlaku nggak cuma untuk koleksi, tapi juga untuk teks-teks misalnya, terutama untuk anak-anak yang emang sukanya baca. Kan ada ya anak-anak SD yang mereka daripada diceritain sama guide museum gitu, mereka lebih suka untuk baca sendiri penjelasannya. Nah, gimana caranya supaya teks-teks itu ketinggiannya bisa dijangkau oleh anak-anak, tapi juga masih nyaman untuk orang dewasa gitu. Jadi nggak sampai membuat orang dewasa juga harus jongkok gitu. Atau bisa juga beberapa cara yang pernah saya lakukan di beberapa museum adalah membuat dua variasi teks yang berbeda. Jadi teks normal di ketinggian levelnya orang dewasa, terus teks yang bahasanya lebih friendly di level yang ketinggiannya itu nyaman untuk dilihat anak-anak. Itu untuk soal akses. Kemudian yang ketiga, dan ini selain peran museum, ini sangat besar juga peran orang tua gitu, atau peran orang dewasa yang mendampingi anak untuk pergi ke museum. Itu soal learning experience. Jadi kita itu kan kalau ke museum atau ngajak anak-anak ke museum, tujuan utamanya itu kan sebetulnya untuk pendidikan ya, atau enggak? Ada untuk enjoyment, iya untuk bersenang-senang gitu, tapi juga untuk pendidikan. Kita pengen dapat sesuatu dari museum. Kita pengen anak-anak belajar sesuatu di museum gitu. Jadi learning ini sebetulnya bagian yang sangat penting di museum. Dan jadi ada jurnal tahun 2017 yang jurnal itu mereview 10 tahun penelitian 10 tahun terakhir tentang
learning di museum, tentang children's learning di museum, tentang gimana sih sebetulnya anak-anak itu belajar di museum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 3 strategi yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk belajar sesuatu di museum. Dan ketiga-tiganya ini titik tekannya adalah interaksi gitu. Jadi anak-anak itu akan belajar sesuatu di museum ketika ada interaksi. Yang pertama, interaksi antara anak dengan orang dewasa atau orang tua atau orang dewasa yang mendampingi, atau bisa juga dengan guide kalau misalnya museumnya menyediakan guide gitu. Yang kedua adalah interaksi antara anak dengan teknologi. Dan yang ketiga adalah interaksi antara anak dengan lingkungan museumnya. Nah, yang di interaksi antara anak dengan orang tua atau orang dewasa yang mendampingi inilah yang peran orang tua itu sangat penting untuk membuat anak itu punya impresi yang positif terhadap museum gitu. Kalau misalnya kunjungan sekolah, mungkin peran ini diambil oleh guide ya, di mana guide itu bisa menarik minat anak-anak gitu. Anak-anak kayak sini itu kayak gini. Nah, kalau misalnya anak-anak kunjungan sendiri bersama keluarganya atau bersama orang tuanya, peran ini kan dimainkan oleh orang tua. Orang tua perlu kalau yang aku amati, orang tua anak-anak akan sangat tertarik ketika orang tua itu antusias duluan gitu. Jadi orang tua interaksi anak dengan orang tua atau orang dewasa ini bukan berarti orang tua harus tahu segalanya tentang konten di museum gitu. Bisa aja ya kita sama-sama ke museum karena kita sama-sama nggak tahu tentang suatu topik gitu. Tapi kayak misalnya tadi anak saya datang ke sini, terus anak saya nanya, itu apa Pak gitu, itu apa sih, mau lihat itu gitu. Kalau misalnya orang tuanya cuma nggak tahu itu apa, baca aja sendiri gitu, gimana anaknya bisa punya kesan yang positif terhadap museum gitu. Nah, di sini adalah peran orang tua adalah bilang kayak gini lah setidaknya, apa ya, kayaknya keren banget, coba kita baca, coba Bapak bacain ini apa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi sama excited gitu ya, sama-sama excited. Jadi orang tua menunjukkan antusiasme duluan gitu, bukan antusiasme duluan sih, lebih ke antusiasme juga, karena biasanya anak-anak justru udah antusias duluan. Anak-anak itu kan nature-nya mereka curious ya, maksudnya mereka itu selalu pengen tahu berbagai hal, tapi kadang-kadang kitanya sebagai orang tua yang sibuk sendiri sama HP lah gitu, bentar mau foto dulu gitu, bahkan sekedar mau foto dulu pun itu bisa bikin anak-anak kecewa gitu, karena orang lagi penasaran kok, pengen tahu ini apa, kok kayaknya bagus banget, tiba-tiba coba kamu berdiri di sana foto dulu, senyum ya, 1, 2, 3 senyum gitu. Itu adalah hal-hal yang mungkin bisa membuat anak dalam hati kok gini sih gitu. Jadi mungkin ya foto penting sih, apalagi kita hidup di era dimana kayaknya semua hal harus di-post gitu kan. Tapi mungkin itu bisa ditunda nanti. Antusias dulu, tunjukkan dampingi anak dengan antusias dulu, baru setelah itu foto gitu, baru setelah itu melakukan kegiatan yang lain. Jadi di situ peran pentingnya orang tua dalam mendukung anak untuk cinta museum itu di situ. Terus ada juga yang tadi interaksi antara anak dengan teknologi, itu yang tadi Mbak Feni bilang, sekarang kan anak tuh terpapar teknologi, porsi terpapar teknologi itu besar banget dibanding kita dulu. Hal ini juga sebetulnya sudah ditangkap oleh museum dengan mereka punya display yang itu pakai berbagai macam teknologi lah. Nah, ini interaksi anak dengan teknologi bisa di sini, misalnya apakah di display interaktif atau apa. Cuma orang tua tetap harus mendampingi gitu, nggak yang tuh ada pencet-pencetan, coba kamu baca aja sendiri di situ, bukan yang kayak gitu, tapi lebih ke ayo kita kesana, itu apa ya, gimana ya cara makainya kayak gitu. Kemudian yang antara anak dengan lingkungannya itu, interaksi antara anak dengan lingkungannya ini sebetulnya yang tadi Mbak Feni bilang soal kalau di museum itu kan kita melihat sesuatu secara 3 dimensi, secara real gitu. Nah, ini adalah kelebihan museum yang tidak dimiliki hal lain seperti bioskop atau bioskop sih sebetulnya biasanya yang paling. Jadi kalau bioskop kan iya bisa betul bisa orang tua berinteraksi dengan anak nanya apa itu dinosaurusnya lagi ngapain sih, tontonannya lagi ngapain, orang tua menjelaskan, bisa terjadi interaksi di situ. Tapi interaksi antara anak dengan lingkungannya, dengan objek-objek 3 dimensi itu kan bisa terjadinya di museum. Ini adalah salah satu kelebihan museum yang mestinya dimanfaatkan museum dengan baik-baiknya. Gitu sih Mbak Feni. Nah, ini salah satu contohnya juga kalau tadi sempat dibahas sama Mbak Salsa ya, soal tadi gimana caranya museum untuk menarik pengunjung istilahnya gitu, orang tua yang membawa anaknya gitu. Ini kalau tadi sempat aku keliling-keliling juga nih di Museum Kebangkitan Nasional itu kan ada ruangan audiovisual yang dimana sebenarnya
terkadang itu kan kita sebagai manusia itu lebih banyak menyerap itu kan dari mendengar ya dibandingkan melihat begitu. Jadi salah satunya mungkin yang bisa membuat ketertarikan orang tua untuk membawa anaknya ke museum itu juga salah satunya mungkin itu ya. Jadi selain melihat secara 3 dimensi secara realnya, tapi ada juga tempat yang kayak di Museum Bank Internasional ini, tempat atau ruangan yang menyajikan atau memberikan fasilitas untuk ini kalian bakal lihat langsung, bakal dengar langsung gitu, yang dimana jadi ngelihat iya, mendengar juga iya gitu kan. Jadi itu bisa jadi bikin anak kayaknya ke museum asik deh gitu, mungkin bisa jadi itu salah satunya juga nggak sih? Iya betul, itu sebetulnya juga yang mulai banyak diterapkan oleh museum-museum di Indonesia dan di luar ya, maksudnya nggak cuma museum di Indonesia doang, beberapa tahun terakhir inilah. Jadi kayak museum itu memanfaatkan, kalau kita ngomongnya multisensori, multimodal. Jadi di museum orang nggak cuma bisa lihat, tapi juga bisa dengar dan bisa melakukan sesuatu gitu. Terus multimodal berbagai cara. Jadi dan itu salah satunya bisa difasilitasi oleh teknologi. Apalagi sekarang ada teknologi yang misalnya kayak virtual reality gitu. Jadi seolah-olah kita itu berada di suatu tempat yang lain. Atau mungkin sederhananya lebih ke, misalnya kita punya objek berupa gerabah nih. Terus di situ ada video tentang gimana sih cara penggunaan gerabah tersebut di masa lalu. Itu kan juga suatu hal yang dia udah multisensori. Kita nggak cuma lihat objeknya, tapi kita juga nonton. Tapi lagi-lagi balik lagi, hal-hal itu audiovisual, yang lain-lain semacam itu adalah pendukung untuk menjelaskan tentang objeknya. Jadi bukan untuk menggantikan objeknya itu sendiri. Karena kalau misalnya itu menggantikan objek, terus apa bedanya museum dengan bioskop? Apa bedanya museum dengan YouTube gitu? Jadi itu jadi salah satunya juga sebenarnya untuk menarik itu ya jadinya ya. Oke. Nah ini mungkin aku sempat penasaran nih Mbak. Ini kan tadi pas lagi Mbak Salsa datang ketemu aku, terus habis itu melihat ada yang dibawa sama Mbak Salsa. Ini mungkin boleh dijelasin nggak sih Mbak? Ini mungkin buat teman-teman juga yang nonton, ini tuh apa sih sebenarnya Mbak? Ini karya-karyanya Mbak Salsa nih. Ini mungkin boleh dijelasin satu persatu nggak sih? Oh iya, jadi sebenarnya mungkin karena tadi ya bukan pertimbangan sih, lebih ke kayak tadi yang kita obrolin di awal soal kenapa sih anak nggak ke museum ya? Karena orang tuanya nggak membawa ke museum gitu. Jadi kenapa sih anak itu nggak familiar dengan profesi-profesi yang ada di museum misalnya? Ya karena kita nggak pernah ke museum dan dikenalkan dengan profesi-profesi yang ada di museum. Beda sama dokter, beda sama pemadam kebakaran. Kita semua, sebagian besar dari kita nggak pernah ke kantor pemadam kebakaran, tapi kita semua tahu tentang profesi pemadam kebakaran. Kenapa? Karena ada buku anak-anak kan. Banyak banget yang bicara tentang pemadam kebakaran, tontonan anak-anak, YouTube gitu, YouTube anak-anak itu banyak banget bicara tentang pemadam kebakaran. Tapi kenapa nggak ada tentang museum? Nah itulah kemudian yang membuat saya tadi lewat lembaga yang namanya Museoreka itu pengen memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan museum untuk anak-anak gitu. Jadi meskipun misalnya orang tuanya belum tergerak untuk ngajak anaknya ke museum, tapi anaknya itu bisa dapat paparan tentang museum dari sumber lain gitu. Nah sejauh ini sih yang bisa saya buat baru ada 3 produk sih. Yang pertama banget saya buat itu novel ini. Jadi ini adalah novel untuk anak-anak tentang judulnya Koleksi Misterius Museum Sampah. Jadi ini kayak semacam novel misteri, tapi nggak misteri-misteri banget, maksudnya bukan misteri yang hantu-hantuan gitu, tapi lebih ke cerita detektif-detektifan tentang petualangan dan penyelidikan 2 orang anak di museum yang namanya Museum Sampah gitu. Ini ditujukan untuk anak SD, kelas 3 SD ke atas lah, kelas 3 SD ke atas. Isinya lebih ke kayak teka-teki, pemecahan misteri, yang itu semua berhubungan dengan museum. Terus di sini secara nggak langsung saya menyisipkan pesan-pesan tentang pekerjaan-pekerjaan apa sih dan apa sih yang sebenarnya dikerjakan oleh pegawai museum gitu. Kayak misalnya konservator, kurator, anak-anak kan awam asing banget gitu ya dengar nama-nama konservator, kurator, beda sama dengar nama-nama astronot gitu. Padahal kita juga nggak ada yang pernah ke NASA gitu kan, tapi kita familiar banget dengan nama astronot. Kenapa enggak dengan profesi-profesi seperti kurator atau konservator? Di sini ada sedikit penjelasan tentang hal itu, gimana si 2 anak tersebut bekerja sama dengan konservator, bekerja sama dengan kurator untuk memecahkan
misteri dan teka-tekinya gitu. Kemudian yang kemudian saya bikin kedua adalah activity book ini. Jadi kalau tadi lebih ke untuk anak SD, SMP, SD ke atas, kalau activity book ini lebih ke untuk anak-anak balita. Jadi 3 sampai 6 tahun lah gitu, karena jadi ini inspirasinya adalah ketika saya kuliah di Inggris. Itu saya pernah magang di suatu museum. Aku pernah magang di suatu museum, dan di museumnya itu mereka punya activity sheet untuk summer program. Jadi setiap summer kan banyak liburan keluarga. Nah, mereka kasih lembar aktivitas tuh untuk anak-anak yang berkunjung ke sana, dan harus dipecahkan dengan keliling-keliling di situ gitu. Seru banget. Nah, saya kepikiran untuk membuat hal yang semacam itu. Maka jadi activity book berkunjung ke museum ini. Jadi di sini ini dapat kayak tempelan juga, terus dapat spidol juga. Isinya tuh kayak nah, isinya tuh kayak ya ada yang buat ditebelin, ada yang buat dihubung-hubungkan. Terus ada kayak misalnya ini ada koleksi keramik yang pecah, coba bantu disusun dong gitu. Nah, ini ada keramiknya yang bisa buat ditempel-tempel pakai ini. Terus coba temuin koin di ruang prasasti. Jadi konteksnya itu di dalam museum gitu. Konteksnya itu di dalam museum, cuma dibikin dalam. Nah, ini juga profesi-profesi yang ada di museum, kenalan dengan profesi-profesi yang ada di museum. Ada pemandu, ada kurator, ada konservator. Coba tempelin yang sesuai bayangannya ya. Aktivitas sederhana sih, karena memang ditujukannya kan untuk anak-anak balita, terus ada mencari jejak kayak gitu-gitu. Jadi juga biar anak juga membayangkan dan punya imajinasi tentang museum juga. Iya, betul, punya imajinasi tentang museum, dan mereka punya impresi bahwa kok ternyata seru ya ke museum itu, ada ini kayak gitu. Kalau yang kotak nih apa nih? Mbak, kemudian paling penasaran sama yang ini karena besar itu satu. Namanya ada My Museum in a Box. Nah, ini kira-kira apa nih? Iya, jadi yang terakhir adalah ini. Yang terakhir adalah My Museum in a Box starter kit. Jadi ini kotak yang isinya itu perlengkapan atau perkakas-perkakas yang bisa digunakan untuk membuat sebuah museum mini gitu, sebuah museum kecil. Anak-anak ini targetnya sebetulnya usia 6 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya anak-anak di bawah 6 tahun bisa juga, cuma masih harus dengan pendampingan orang tua, karena ada beberapa hal kayak menggunting, terus ada pakai baterai segala macam. Tujuannya sih lebih ke supaya anak-anak itu punya bayangan kerja di museum itu seperti apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang dilakukan orang behind the museum gitu. Jadi kita ketika anak-anak itu ke museum, atau ketika mereka sudah pernah ke museum, mereka punya bayangan, oh, museum yang aku lihat kayak gini, ternyata orang-orang di baliknya itu kerjanya seperti ini, kayak gitu. Jadi anak-anak istilahnya jadinya mengingat selalu ya sebenarnya ya, Mbak ya, museum itu seperti apa begitu ya. Iya, ini yang kayak tadi salah satu yang part dari multisensorinya tadi, gimana anak-anak itu bisa melakukan sesuatu yang terkait museum gitu. Jadi nggak cuma ngelihat museum doang, tapi juga bisa melakukan sesuatu terkait museum. Oke. Nah, ini kalau mungkin aku boleh rangkum sedikit ya, Mbak ya, tentang materi kita hari ini. Ini kan berarti sebenarnya kenapa minat orang-orang untuk datang ke museum itu menurun, kan karena sebenarnya anak-anak kayak jatuhnya para orang tua ini tidak memberikan kesempatan untuk anak-anak mencari tahu sendiri tentang museum itu seperti apa, dengan tidak berinisiatif untuk mengajak anak ke museum. Kalau aku atau mungkin berinisiatif tapi membiarkan anaknya istilahnya tuh ya udah suruh jalan sendiri aja, enggak kepo sendiri gitu ya. Kepo sendiri dan tidak memfasilitasi kunjungan ke museum itu gitu. Jadi dan itu juga sebenarnya kalau untuk meningkatkan minat-minat itu sendiri, sebenarnya nggak cuman dari museumnya aja yang harus meningkatkan fasilitas atau kids friendly, museum kids friendly, tapi dari orang tuanya juga harus ada dorongan supaya anak-anak ini bisa mengenal museum lebih jauh lagi, begitu ya, Mbak ya. Oke, tadi beberapa penjelasan dan juga pembahasan nih yang udah dijelaskan sama Mbak Salsa ya untuk diskusi kita hari ini. Mungkin dari Mbak Salsa sendiri ada nggak kira-kira statement terakhir sebelum kita tutup podcast di episode kali ini? Mungkin supaya sobat-sobat Muskitnas bisa tahu nih. Mungkin
mungkin closing statement yang ingin saya sampaikan adalah mungkin generasi kita, generasi milenial, orang-orang yang lahir tahun 80-an sampai 90-an awal, itu mungkin kita punya impresi yang kurang bagus tentang museum, sampai muncul stigma bahwa museum itu tempat yang membosankan, tempat yang kumuh, tempat yang gelap, tempat yang angker, segala macam. Itu mungkin kita masih punya stigma seperti itu. Saya pengen ngajak teman-teman aja yang generasi milenial nih, generasi saya yang sekarang menjadi orang tua, yuk kita bareng-bareng putus stigma ini, biarin stigma ini berhenti sampai di kita aja. Ayo kita bareng-bareng sama-sama kita tumbuhkan generasi anak-anak kita yang cinta museum dengan cara kita sendiri harus mulai menumbuhkan kecintaan terhadap museum, antusiasme terhadap museum itu di dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa menularkannya ke anak-anak kita atau anak-anak lain di sekitar kita, sehingga pada akhirnya di masa depan kita bisa sama-sama punya generasi bangsa Indonesia yang cinta museum. Jangan lupa sobat-sobat Muskitnas untuk follow Instagram di @muskitnasofficial dan juga jangan lupa like dan subscribe YouTube Museum Kebangkitan Nasional. Cukup sekian sobat-sobat Muskitnas, kami pamit undur terlebih dahulu. Sampai jumpa di podcast Ngopi Ngobrol Pintar di Museum episode selanjutnya. Solo Museum, Museum di hatiku.